Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini saya, tepatnya kami, sedang berada di Laboratorium Alam Ekonomi Madrasah Agro Eko Edu Wisata, mulai tingkat RA sampai MA termasuk pondok pesantren, dalam satu acara ngidu, Pak. Ngidu ya. Siap. Namanya ngidu, tetapi tentu ini ngidu yang berbeda. Ngidu kita hari ini adalah ngobrol inspiratif dunia umat. Ya. Jadi ini salah satu program yayasan, dan ini insya Allah yang ketiga kalinya, Pak Kepala. Ya. Yang pertama kita dengan buka katamin saat. Ya. Baik, luar biasa sekali. Siang hari ini kita akan ditemani oleh 3 orang narasumber. Yang pertama sekaligus saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Ikomang Iriyasa, seorang petani ya. yang sekarang diberi amanah menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Berikutnya ada Pak Kepala Seksi Pendidikan Islam yang begitu familiar dan sepertinya tidak disebut nama pun. Insya Allah kita semua sudah tahu, beliau Bapak Eli Mansur, SPJ MAB, yang begitu melekat dan intens mendampingi kami di madrasah. Dan tentu saja pemangku kebijakan lembaga ini, yaitu Bapak Khairil Anwar SE, Ketua Badan Pengurus Yayasan Sosial Al-Hidayah Dugul, yang menaungi dan menyelenggarakan pendidikan mulai tingkat RA sampai MA, termasuk pondok pesantren Al-Hidayah Dugul, dan yang terbaru adalah BLKK. Hari ini kita akan bicara tentang program-program inovasi, Pak Kepala, kaitannya dengan pertanian. Kita akan bicara tentang pertanian, lingkungan, kemudian bahkan ekonomi keumatan. Ini Kementerian Agama bicara begitu, Pak. Ya. Kira-kira nanti relevansinya, Pak Kepala. Dan ini karena bicara agama, bicara sekupnya rahmatan lil alamin. Ya. Luas. Jadi bagaimana mulai dari program pusat, dalam hal ini pemerintahan Pak Prabowo, Pak Kepala ya, ini mencanangkan tentang pertanian, swasembada pangan, dan baru-baru ini kita ikuti di media mainstream. Beliau barusan panen raya, Padi di Jawa Barat. padi di Jawa Barat, di Majalengka. Ya. Dan program-program swasembada pangan, kemudian kaitannya lingkungan, isu-isu nasional itu bagaimana diterjemahkan sampai ke bawah gitu, Pak. Jadi kaitannya dengan hal ini, Pak, bagaimana program Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, program inovasi yang dicanangkan oleh kementerian yang Bapak pimpin, kaitannya dengan isu lingkungan, kemudian isu ketahanan pangan, termasuk isu ekonomi keumatan. Mungkin Pak, langsung saya persilakan. Oke. Baik, terima kasih. Pada hari ini kembali saya sampaikan kita berada di tengah-tengah sebuah komunitas Cipitas yang pada intinya teman-teman kita untuk di Kabupaten Tabanan, terlebih di Candi Kuning ini ada sebuah Cipitas Madrasah dari RA, MI, MTS sampai ke MA. Nah, di dalamnya itu hari ini saya berbangga sekali bisa bertemu dan berkumpul dengan seluruh stakeholder yang di dalamnya ada pengurus yayasan, pengawas yayasan sampai guru-guru, dan kita ketemu dengan murid tadi sudah kami tidak di lapangan, dan kebetulan pada hari ini kami mengajak untuk mensosialisasikan salah satu program dari Kementerian Agama. Seperti kita ketahui bersama bahwa Kementerian Agama itu jargonnya ada melaksanakan tusi Kementerian Agama secara nasional, yaitu untuk bagaimana menjadi fasilitator umat, yang kedua bagaimana meningkatkan pendidikan. Yang pertama, karena kita mendidik sudah barang tentu, seperti yang sering sampaikan kepada Bapak Ibu guru, kepada aktivitas pendidikan, bahwa pendidikan itu merupakan suatu proses. Jadi dalam proses itulah saya mengajak bagaimana hal-hal yang terkait dengan pendidikan itu kita libatkan semua, ada orang tua, ada masyarakat, ada aktivitas pendidikan, ada murid. Nah, disitulah kita memberikan peran dari sisi pemerintah, bagaimana program-program yang sesuai dengan regulasi pemerintah dan si pendidikan kita kembangkan. Dan sudah barang tentu secara umum pendidikan yang berbasis agama, yaitu madrasah, yang saya nilai dan saya lihat
perkembangannya dari Pak Beliau Pak Kasih ini sudah luar biasa Pak. Jadi kita tinggal meningkatkan saja, mengikuti program kerja pemerintah agar bagaimana anak-anak kita yang ada di lingkungan Candi Kuning, khususnya di Bedugul dan sekitarnya itu mendapat pendidikan yang berkeadilan dan bermartabat. Akan tetapi tidak hanya kita mengacu kepada pendidikan yang ada di bangku sekolah saja, tentu kita harus menyiapkan anak-anak kita agar memiliki tingkat ilmu pengetahuan kekinian yang akhlaknya mulia dan bagaimana dia bertumbuh karakternya. Nah, salah satu karena kita lingkungan ini berada di wilayah pertanian, di mana anak-anak itu saya sangat setuju sekali Bapak, ini sangat memberikan inspirasi buat saya untuk mengembangkan apa yang menjadi salah satu program kerja pemerintah. Tadi Bapak sudah sebutkan bagaimana ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi umat, yaitu umat itu secara umum masyarakat. Jadi inilah mungkin cikal bakal yang akan kita kembangkan, dan saya sudah sebut beberapa kali dengan Pak Kasih sebagai leading sektor daripada pendidikan agama Islam khususnya. Ke depan ini betul-betul kita tingkatkan. Jadi yang disebut dengan ketahanan pangan artinya kan masyarakat layak untuk mendapatkan jaminan dari sisi kebutuhan primer. Siapa yang harus menyiapkan, siapa yang harus berkontribusi untuk bagaimana ketahanan pangan itu terwujud? Itu bukan hanya dari sisi pemerintah, tapi bagaimana melibatkan seluruh masyarakat dengan catatan menggarap, memanfaatkan potensi yang ada. Tidak harus luas, Pak. Tidak hanya harus kita sempit berpikir begitu. Jadi harapan kita, potensi yang ada di Candi Kuning ini, yang ada di lingkungan sekolah ini, mari kita berdayakan. Satu, untuk wahana pendidikan. Walaupun cuma 5 aru, 2 aru, 3 aru harus diisi, Pak. Nah, sekarang jangan berpikir luas dulu, Bapak. Iya. Tapi yang penting kita kan ilmunya dulu dan kemauan kita. Bisa. Kemauan dulu. 1 aru itu kalau kita berdayakan itu bisa mendongkrak kehidupan satu keluarga loh, Pak. Iya. Jangan salah. Jangan kita berkonsep besar dulu, tapi yang kecil dulu. Iya. Yang namanya lab itu kan tempatnya praktek. Jangan salah, Pak. Peta tanah itu kalau kita kelola, kita tumbuhi, kita tanam 1 pohon cabai, Pak. Itu minimal, Pak. Bapak tidak beli cabai untuk sekian waktu. Nah, itu contohnya, Pak. Jadi, kita berpikir skala kecil dulu, kita tanamkan ilmu-ilmu kependidikan kita terapkan dalam lab ini. Jadi, ketahanan pangan itu kita memang ciptakan sambil belajar. Setelah belajar kita ada hasilnya, setelah menghasilkan, kita kan bisa memanfaatkan. Jadi, salah satunya kuncinya di situ, Pak. Nah, kembali ke keberadaan kita di sini terkait dengan apa yang Bapak sudah lakukan dengan berbagai stakeholder yang ada di sini. Ini dukungannya kan luar biasa kepada masyarakat, Pak. Dan alam kita mendukung. Kalau kita bicara Bedugul kan sentranya apa? Pertanian, Pak. Iya. Yang kedua baru pariwisata. Jadi ini kan saling mengisi, Pak. Ada pariwisata, sinergi. ada hasilnya. Karena orang kesini tuh cari apa? Saya cari ke Bedugul dan untuk cari apa yang dihasilkan di Bedugul. Salah satunya sayur-sayuran, umbi-umbian, dan buah-buahan. Nah, potensi yang Pak bilang tadi jangan berpikirnya hektaran dulu, Pak. Ya. Peta tanah itu kalau kita kelola akan menghasilkan. Nah, dari situlah saya mengajak ini antara murid yang kita bina di bangku sekolah dan kita buat ke lapangan. Seperti lab ini luar biasa, Pak. Apalagi Bapak tadi menyampaikan kita acara ini ngidup bareng. Ngidup bareng ini kan merupakan budaya kita, Pak. Jangan dilupakan. Iya. Jadi itu merupakan keakraban kita. Nah, intinya begini, Bapak. Saya dari sisi Kementerian Agama, khususnya Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, memiliki sebuah komitmen bagaimana dari sisi pendidikan itu sudah saya yakin sepenuhnya kepada Bapak. Saya berikan kepercayaan kepada Bapak untuk mengelola setiap rombel yang ada. Tetapi untuk terkait dengan bagaimana membantu program kerja pemerintah dari sisi peningkatan ekonomi kerakyatan, inilah saya ikut di situ. Selain melaksanakan 2 tusiah tadi. Baik. Ya kan begitu kan. Nah, ini ya kebetulan saya secara pribadi lahir dari seorang petani, sudah barang tentu ini hobi saya dengan Bapak Ibu sini nyambung, Pak. Jadi pakai topi gini udah asing, Pak. Oh, ini nggak asing, ini malah asing banget. Ini malah asing pemirsa bagaimana ini semangat kami identitas seorang petani kan pakai begini ya. Jadi ketahanan pangan yang diprogram oleh Bapak Presiden kita itu mari kita sambut dengan baik sebagai lahan untuk belajar, sebagai lahan untuk meningkatkan ekonomi umat sesuai dengan inovasi yang Pak Heri dan kita bawa. Bertani secara kata kerja, bertani kita di lahan, Pak. Tapi dari sisi akronim itu bersama meningkatkan ekonomi. Jadi harapan saya, mari kita semangat. Seorang petani itu akan memiliki jiwa-jiwa yang sabar,
sabar bertahan, dan memiliki rasa syukur yang tinggi. Mungkin itu Pak sekilas yang bisa mungkin saya berikan gambaran semua. Terima kasih sekali Iya. Pak. Ya memang kata Pak Presiden yang sempat kita lihat itu Pak, tidak ada pangan, tidak ada negara. Gitu. Oh iya benar, karena itu Kaitannya dengan program bertani itu Pak, mungkin relevansinya dengan penumbuh kembangan karakter di madrasah, kira-kira mungkin saya belajar ke Pak. wah, boleh karena ini beliau dari sektornya yang sering saja diskusi gitu ya. Pertanian itu ada relevansinya dengan pendidikan. Ya, Dan lebih spesifik ada relevansinya dengan penumbuh kembangan karakter khususnya pada anak-anak madrasah. Kira-kira kalau dari Pak Kasih. gitu ya. jadi kita terima kasih Pak Kepala yang sudah memberikan wejangan kepada kita tentang kalau kami membahasakan pembinaan, sedangkan Bapak menyampaikan sebagai penguatan. Kami di sini kita cerita dulu dari awal dari khas matab itu, dari ciri khas madrasah Tabani. Memang mencari jati dirinya madrasah itu sangat susah, dan di sini alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih pada Sivitas, terutama Bapak Ketua Yayasan sebagai motor di sini, kemudian Bapak Kepala Madrasah, pembina yayasan dan lain sebagainya yang di sini luar biasa. Jadi dikasih pancingan untuk kita ingin bahasa karena di sini sebagai destinasi wisata, tapi mereka menyambut dengan antusias untuk program, justru mengusulkan yang namanya program agro eko Indonesia. Bahkan kami sempat gamang waktu itu karena ada 4 variabel yang harus dicapai, yakni agro, ekologi, kemudian education, wisata ini yang terakhir kita dan alhamdulillahnya ini digarap dengan meskipun pelan-pelan karena kita memang dengan semua pihak. Nah itu sudah menurut saya perkembangannya luar biasa. Dari awalnya bukan hanya kita tidak hanya melihat dari sisi ekonomi mungkin ya, tetapi awalnya adalah 4 pilar daripada pendidikan yang menurut UNESCO itu ada di learning to know, kemudian learning to do, kemudian learning to be, dan learning to live together. Dan menurut saya di sini 4 indikator itu menurut saya sudah tercapai. Learning to do sudah dilaksanakan. Learning to be sudah menjadi petani. Ingat, tapi ini ada garis benang kusut yang harus kita bahwa anak tidak dicetak untuk jadi petani. Pesannya Pak Kepala, Pak. Nah itu yang harus kita garis bawahi. Tapi karakter petani membentuk karakter yang penting, Pak. yang itu yang sangat penting yang harus kita ini. Bahkan sekarang sudah live together. Jadi antar madrasah, antar wali murid, kemudian komite, antar yayasan itu sudah terbentuk. Dan masyarakat, Pak. Dan masyarakat sebagai partnership memberikan semangat ini, dan ini sudah tergerak dengan sehingga kita harapkan untuk karakter itu nantinya tercapai dengan memang ya anak melakukan. Anak sudah siap menjadi petani tapi petani yang modern. Nah itu dengan karakter petani. Nah itu yang harus kita harapkan. Anak sudah bisa ingin hidup bersama dengan yang lain. Kalau learning to know kan sudah tahu dari kemarin ya. Nah itu yang kita harapkan ya, itu saja mungkin. Iya, baik. Jadi penumbuh kembangan karakter melalui pertanian. Ya. Tadi Pak Kepala sempat singgung ya waktu tadi. Luar biasa ya. Bagaimana petani ini sabar terhadap proses gitu Pak. Memang pengalaman yang ada Pak kita seperti inilah contoh kecil kita aja anak-anak nyambung bibit alpukat Pak. Mati. Artinya tidak berhasil itu ada membentuk karakter sabarnya, tidak putus asa kan begitu Pak. Jadi penguatan karakter melalui pertanian ini melalui pendidikan khususnya di madrasah ini itu sangat amat relevan. Baik, kaitannya dengan ekologi Pak, dengan eko ini miris juga Pak. Kita sebagai daerah wisata, daerah pertanian di Tegale itu pasti kita menemukan sampah plastik. Kadang di tempat ibadah pun ini sampah plastik. Nah,
ini gejala apa nih? Mungkin kaitannya dengan ini yang saya tanya di Pak Hairin ini. Katakanlah selain beliau ini sebagai pemangku kebijakan di sini, beliau juga ya kita kenal sebagai aktivis lingkungan. Lingkungan ya. Ya. Tadi beliau banyak Saya cerita. Pak Hairin pandangannya tentang sampah plastik di mana-mana ada sampah plastik. Ini tidak berkesudahan Pak, mulai dulu sekali sampai kapan sekali. Ini kira-kira mana apa? Iya. Yes, baik Pak Sumandi. Jadi izin Pak Kantor, terima kasih. Memang tadi itu, ya syukur kita lahir dari keluarga petani itu pertama dari Amin. kita sepakat semua. Salah satunya kenanya kita dari aspek kesabaran. Tahu sendiri kan, nenek saya petani tulen yang nggak punya kerjaan lain selain bertani, tapi hidup dan masih bisa memberikan cucu-cucunya. Padahal kita nggak lihat apa yang ditanam, dilihat tapi itu kembali ke pertanyaan tadi. Memang yang tadi, jadi mengkoneksi dari semua yang sudah disampaikan agro itu juga ekologis itu juga harus menjadi bagian dari membangun karakter itu. Nah yang sampai hari ini mungkin kalau dihitung tahun, kalau kita lihat hitung tahun mungkin kategori sudah panjang sekali. Saya rasa saya dari 2000 lah tepatnya itu udah mulai punya kepedulian tentang pengelolaan sampah, karena waktu itu saya ikut program USAID dengan Yayasan Bari Wahana Bakti. Waktu itu ada pembiayaan dari USAID yang berfokus tentang dapat edukasi tentang bahaya sampah plastik. Nah dari itu saya mulai membentuk sebuah kelompok pecinta alam yang namanya Malundanu. Jadi Malundanu ini di depan danau, kalau itu bahasa Bali aja sih sebenarnya kita sama tahu kalau artinya di depan danau. Itu kenapa Malundanu itu kita beri nama, karena kita waktu itu berfokus pada penanganan sampah yang ada di sekitar danau. Jadi waktu itu saya masih ingat sekali Pak salah satu kepala desa Pak Nyoman Mandiase, dia sudah meninggal dan orang baik sekali saya rasa. Terus saya ingat bikin proposal kegiatan damai dalam hijau. Waktu itu saya coba padukan kegiatan kampanye, mungkin masih ingat teman-teman, dengan kampanye lingkungan dengan konser musik. Dibikin program Peace in Green kurang lebih gitu. Saya minta tanda tangan beliau punya usaha rest area waktu itu. Saya temui beliau di pojokan rest area di dekat danau. Lalu ada tamu Jepang kayaknya waktu itu kalau nggak salah. Dia foto, saya pikir dia foto pura beratan dari rest area. Setelah saya cermati, arah telekameranya itu bukan ke Pura Beratan, itu pada tumpukan sampah di pinggir danau. Nah kebetulan saya ketemu sama Pak, semula udah mulai punya kepedulian tentang bahaya sampah plastik itu sendiri, dan beliau adalah tempat yang kami sering lakukan kegiatan bersih-bersih di rest area beliau. Itu saya bilang ke beliau, kebetulan pemangku di wilayah Candi Kuning, saya bilang, Pak, kayaknya coba tanya dulu ini, dia ketipu promosi pariwisata kayaknya Pak. Dia lihat di negaranya itu Bali indah, bersih dan sebagainya. Kita kan kalau mau publikasi pasti yang bagus. Betul. Sampai di sini kok sampah tuh isinya gitu. Tapi pada saat yang bersamaan saya juga dapat info dari teman yang guide freelance gitu. Ada turis Jerman. Saat itu kita sedang butuh investor. Anggaplah saat itu sedang banyak. Kalau sekarang kan melimpah investornya, bahkan kesulitan kita kendalikan, katakan gitu. Investor Jerman dia mau buka wisata cycling, sepeda gitu. Cuman dia minta tantang ke teman saya, tunjukkan saya satu daerah di sini yang nggak ada sampah plastiknya. Maka sama teman, oke, karena ini udah kebayang nih investor. Dibawalah ke hutan gitu, yang kira-kira dia pikir nggak ada sampah plastik di situ. Pokoknya sampai di situ pun masih ketemu sampah plastik. Jadi, nah ini bukan jadi investasi atau tidaknya. Bagi saya ini adalah sebuah penguatan kepedulian. Maka saya bilang, saya tanamkan dalam diri saya bahwa oke, kita berbuat. Dari mana? Ya dari sekarang. Oleh siapa? Dengan siapa? Ya sendirian, walaupun sendirian. Minimal saya punya teman 11 orang lah kurang lebih waktu itu. Kita clean up di pinggir danau. Waktu itu danau jernih Pak, nggak seperti sekarang agak kontamin. Itu aluminium foil Pak. Di danau itu kalau lagi ada matahari, kelihatan. Jadi mengganggu sekali. Kami sampai berendam. Nah mulai dapat apresiasi lah dari masyarakat sekitar kan waktu itu. Bahkan saat itu kata masyarakat kalau kotor kemana Malundanu katanya. Bukan dinas kebersihan yang ditanya sama masyarakat. Kemana malah saking seringnya kita action. Tapi tetap nggak bisa. Kami kalau begini deret ukurnya nggak terkejar.
Satu kita pungut sampah, 3 kebuang. 2 pungut sampah, 6 kebuang. Waduh, putus asa bisa kita ini kalau mental kita nggak cukup kuat. Akhirnya ada satu titik yang benar-benar kita dampingi. Rest area sekarang itu yang di Mentari rest area itu udah tanpa kami pun udah bersih di situ. Jadi di situ kesadaran masyarakat, pelaku wisata, pelaku ekonomi di situ udah tanpa kami pun sudah Mandiri lah. mandiri. Nah akhirnya kami tarik ke belakang. Itulah kami mulai dapat amanah di yayasan. Saya marah-marah sering sama sekolah. Ya saya sempat tanya kepada beliau, Pak. Pak Eril, apa indikator keberhasilan kita mengelola madrasah? Jadi karena kita sebuah unit dari lembaga besar yayasan ini, saya tanya beliau, pokoknya bebas dari sampah plastik. Jadi kalau anak-anak ini karakternya masih membuang sampah di halaman, di kolong bangku, berarti itu kita belum berhasil. Berapa persen? Dan sejauh ini Pak, keberhasilan itu kadarnya mungkin kalau boleh dinilai belum, masih jauh lah. Dari pangan daripada api itulah. Tapi ada progresnya, Pak. Tetap berprogres melalui program yang terus digelolakan oleh Bakasi Agro Eko Wisata ini ya, kita menuju ke sana. Terus Maka tadi lagi Pak Jepang nih. Terakhir apa yang saya sampaikan ke mereka, ini masalahnya kita kan perlu contoh. Jadi kita ngomong berbusa juga sama anak-anak, kalau kita nggak contoh kan berat. Saya bilang, ini guru harus memberi contoh. Jadi standar minimal guru terkait dengan kebersihan sampah adalah membuang sampah pada tempatnya. Standar minimal. Harusnya harus milah, harusnya sudah reuse, harusnya sudah mulai recycle kalau memang belum. Tapi minimal buang sampah pada tempatnya. Nah, itu yang kami sampaikan. Terus sekolah juga kalau nanya, Pak, apa standar yang lain? Saya bilang di sekolah nggak ada tong sampah. Saya bilang ya, dilaksanakan nggak ada tong sampah di MI nyaris ada 1-2 kelihatan, itu pun yang bagus kelihatannya, tapi nggak sebanyak dulu. Di mana tong sampahnya sembunyiin ke belakang, supaya kalau kita sudah ngelihat ruwet gitu sampah kumpul di depan, berarti ini daerah kumuh gitu. Makanya sekolah kita minimal disembunyiin dulu lah di belakang, tapi disembunyiin dalam rapi, tertata. Begitu datang tim buang, maka dikeluarkan ya, atau sudah ada titiknya sekarang, titik ambilnya tidak lagi di sekolah gitu. Jadi kami rasa banyak hal ikhtiar yang kami lakukan, makanya tetap sembari berdoa ke Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap minta dukungan dari semua pihak. Tetap harus semangat. Siap. Jadi kaitannya dengan program inovasi Kemenang juga Pak, pada itu ada program meresik Pak. Nggak boleh diceritakan? Begini. Kita di Tabanan khusus. Sekarang secara nasional, isu yang paling berat dalam lingkungan apa? Kan tentang pengelolaan sampah. Iya kan? Jadi di mana-mana Pak. Di wilayah kita tuh yang paling gampang kita lihat depan mata apa? Dari sisi lingkungan dulu. Bukan keindahan Pak. Tapi plastik sampahnya. Nah ini ada salah satu umat kita, warga Tabanan, yaitu di sebelah utara kantor kita itu sangat peduli. Hampir sama dengan Bapak semangatnya. Nah, insan-insan yang begini kan perlu kita dukung, jangan kita cuekin gitu loh. Kita dukung. Jadi saya masuk di Tabanan dengan Pak Eli, kita tangkap itu. Oh ini meresik itu kan bukan kita yang bikin. Baru meresik itu dari zaman dulu. Dari Bali ini tertata itu kata meresik kan sudah ada. Itu bahasa lokal jenius kita. Pak, meresik itu artinya membersih-bersih. Jadi meresik itu di mana ada lingkungan, di situ ada kegiatan meresik, ujungnya bersih Pak. Nah setelah bersih itu yang dihasilkan apa? Kan salah satunya sampah. Jadi meresik itu merawat lingkungan untuk kebahagiaan. Di mana ada meresik, ada lingkungan yang bersih, di situ ada kebahagiaan. Kalau orang bahagia, sekarang kan pasti bersih Pak. Kalau di sini konteksnya lingkungan. Jadi kata meresik itu ini beliau sudah lakukan sebenarnya. Kepedulian beliau untuk bagaimana melihat sampah, kepinginan umur, kepinginan mengelola. Nah, sekarang saya ingin mengajak, karena kita bicara konteks pendidikan, Pak. Masalah sampah yang ada di tengah kita, khususnya di negara kita ini, itu jangan dilihat bahwa tumpukan sampahnya, Pak. Sampah ini kenapa ada? Kan dari hasil siklus kehidupan, menghasilkan sampah. Yang terpenting sampah itu kan dikelola. Oleh siapa? Siapa yang menghasilkan sampah? Kan gitu loh. Kalau Pak Giri menghasilkan sampah nih, beliau sudah mengatakan minimal harus berani mengatakan sampah itu taruh di tempatnya. Kembali ke awal mulanya Pak. Mari kita bentuk karakter. Di negara maju Pak, nah di negara tengah-tengah kita gitu. Kenapa mereka negaranya itu kok jangankan melihat sampah Pak, dicari pun sampah sulit.
Saya nggak sebut negara Pak, saya nggak enak loh gitu loh kan. Jadi kan ada negara-negara itu yang kita pakai contoh. Iya, iya. Itu bukan karena pemerintahnya hebat malah sampah, enggak Pak. Itu dicikal bakal oleh karakter masyarakatnya. Hmm. Untuk itulah ada pendidikan kita ya, pendidikan. Nah sekarang ini karena kita sebelum bicara ke alam ini kan kita mengelola pendidikan nih. Saya dimanapun bertemu dengan para civitas, pendidikan, guru, yayasan, pengelola yayasan, saya bilang kita bertemu dengan anak-anak ini calon-calon agar kita membentuk karakternya yang seperti apa. Salah satu untuk sampah ini Pak. Kalau sudah kita meyakini bahwa di lingkungan itu kita tidak boleh cemar dengan sampah, jadi sampah itu kan harus keluar tanpa disuruh oleh guru pun. Nah, ini sekarang yang harus kita buatkan gimana caranya kan gitu ya. Kan kira-kira Pak. Iya, iya. Seperti di spanduk itu ya. Ah. Seperti perilaku alam bawah sadar. Iya, artinya sudah terpatri dalam jiwa sanubarinya tanpa diperintah oleh siapapun, dia memiliki kepedulian. Iya, iya, iya. Itu yang terpenting Pak. Sekarang ini kan luar biasa. Pak, sampai Pak Gubernur beberapa kali mengeluarkan surat edaran terkait dengan sampah itu. Kalau saya justru karena saya dekat dengan para pendidik itu seperti Bapak Ibu, para guru-guru yayasan, saya terbesit di situ. Bagaimana kita membentuk karakter, Pak. Kembali ke karakter. Kalau sudah karakternya mengatakan sampah itu kalau tidak dikelola akan merugikan lingkungan. Kalau lingkungan itu tidak bersih akan merugikan diri sendiri, kan berputarnya di situ. Itu loh. Di satu sisi insan-insan seperti Bapak beliau ini kita dukung. Tapi yang terpenting itu mari kita ciptakan dan cetak anak-anak yang memiliki kepedulian dengan lingkungan. Saya jamin Pak dengan begitu kita tidak akan kualat dengan sampah, apalagi sampah itu sekotor apapun sampah Pak. Kalau itu dikelola akan mendatangkan kehidupan. Semua limbah-limbah itu, baik organik dan non-organik itu, kalau dicarikan teknologi yang tepat guna, itu kan menghasilkan ekonomi, Pak. Ekonomi. Iya, itu kita sudah buktikan, Pak. Ini semoga menjadi wahana edukasi kita, khususnya kepada pemerintah Kabupaten Tabanan, bahwa ada masyarakat, mungkin banyak masyarakat yang peduli dengan lingkungan. Harapan saya dari forumnya Pak Bupati dan kepala dinas yang terkait ini, mohon semangatnya. Masyarakat-masyarakat yang memiliki kepedulian dengan lingkungan ini mohon dirangkul begitu, karena apa? Banyak sekali masyarakat yang berkecimpung di sampah ini. Mohon maaf Pak, sekarang ini perhatian pemerintah itu boleh saya bilang masih minim. Karena sekarang globalnya adalah bagaimana menciptakan alam yang bersih, terbebas dari sampah ini yang prosesnya harus satu padu Pak. Nah karena kita kembali ke pendidikan, saya lebih menitik beratkan bahwa ayo kita bentuk karakter anak-anak yang peduli dengan lingkungan. Artinya apa? Kalian terkait dengan sampah. Itu Pak, Baik. penguatan dari saya. Jadi terima kasih banyak nih Pak Kepala, Pak Hairil, dalam acara ngidu pada siang hari ini. Walaupun tadi sempat disinggung Pak bahwa di Bedugul sudah tidak panas dulu, ngapain ngidu gitu. Iya. Jadi yang beda yang ngobrol inspiratif ya, umat dengan 3 orang narasumber pemangku kebijakan pendidikan khususnya madrasah di Kabupaten Tabanan. Satu kata kunci yaitu bagaimana madrasah bisa membangun karakter cinta alam, cinta lingkungan kepada anak-anak, kepada generasi kita yang akan datang. Dan ini kalau bisa dikelola tentu akan memberikan nilai manfaat, nilai ekonomi sebagaimana tadi ditekankan oleh Pak Kepala. Demikian Pak. Oke, terima kasih banyak. Semangatnya semua. Insya Allah semangat. Ah. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Terima kasih. Terima kasih.